Oke, pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andre Ramadan. Pagi ini saya lagi berada di tempat yang sejuk di kaki gunung, Ciremai, gunung tertinggi nomor 1 di Jawa Barat. Dan ini di dekat sekitar wisata namanya Trijaya. Jadi pagi ini saya mau ngetes drone terbaru saya, Raja Wali Fold 7, gendong baterai Lion, gendong GoPro Hero 12 Black. Ini baru juga, belum pernah dipakai. Ini bener-bener penerbangan pertama, record pertama juga nanti. Kenapa ini baru? Karena drone saya yang sebelumnya hilang. Dan ini sebenarnya udah ada videonya yang mengenai speknya. Speknya adalah ini Raja Wali Fold 7, framenya yang O3, VTX pakai O3, FCS-nya ini pakai Mamba F7, 55 ampere apa 60 ampere ESC-nya. Kemudian ini motornya pakai Maps King 2806.5 1300 kV ya, Maps King. Terima kasih Maps King, terima kasih Raja Wali FPV. Dan ini GoPro 12 belinya di Doran Gadget teman-teman ya. Kemudian ini RX saya pakai TBS ya, TBS Nano Pro. Kemudian ininya GPS saya pakai Walksnail. Antenanya saya pakai iFlight Albatros. Apalagi udah, that's it. Remote-nya pakai TBS Tengu 2 Pro. Dan Google-nya pakai DJI Integra. Ini juga ada juga nih, dijual juga di Doran Gadget ya teman-teman. Oke, kita nyalakan remote, nyalakan Google sudah. Sekarang nyalakan drone-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar, reliable, handal, footage-nya bagus-bagus dan gak hilang lagi. Amin ya Allah. Oke, nih drone-nya udah nyala. Sekarang kita nyalakan GoPro-nya. Ini settingan GoPro-nya di 8:7, 4K, 60 fps, auto, shutter speed auto ya. Auto aja lah, tanpa in filter. Oke, ini GoPro spoolnya udah record teman-teman ya. Kita langsung siap-siap. Ya, saya taruh drone-nya di sini guys, buat take off guys. Oke. Cek dulu GPS sudah oke, baterai oke. Oke, saya duduk. Saya pakai goggle. Kemudian oke, saya auto saja semua. Saya hapus dulu ya ininya. Right. Oke, udah siap semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Drone Raja Wali Fold 7 O3 gendong GoPro 12 terbang ke puncak Gunung Ciremai dari sekitar Trijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga drone-nya selamat, GoPro-nya selamat, footage-nya bagus, ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dan ya, dari sini ya kita take off-nya ya guys. Tadi kena ini ya, daun-daun yang tinggi, nggak apa-apa, nggak sengaja guys. Oke, jadi Gunung Ciremai ini gunung tertinggi di Jawa Barat, 3078 mdpl, dan merupakan gunung tertinggi ke-10 di Pulau Jawa. Yang pertama otomatis Semeru, yang kedua yaitu Gunung Slamet ya, yang ketiga saya lupa. Yang keempat apa lagi? Dan yang ke-10 adalah Gunung Ciremai, atap dari Jawa Barat teman-teman.
Iya, ini memang pagi hari sekitar jam 7 pagi, agak mendung ya. Tapi untung tetap gunungnya kelihatan ya, mendung di atas dan di sebelah kanan. Ya, kecepatan sekitar 57 km per jam. Sinyal 34 Mbps, jarak baru 1 km. Ya, semoga ini drone barunya lebih hebat dari yang sebelum-sebelum teman-teman ya, dan lebih handal dan tidak hilang, amin. Dan menghasilkan footage yang bagus teman-teman, yang epic dan yang belum pernah ada. Saya kadang-kadang ngasih judul video yang belum pernah ada sebelumnya. Iya, memang bener sih. Dan ini jaraknya dari sini jauh banget teman-teman, ini di atas 8 km ya. Salah satu tempat take off terjauh nih untuk ke Gunung Ciremai, karena emang masih dari kaki gunungnya ini. Dan ini kita kalau dari sini itu nanti bisa lihat jalur pendakian via Linggarjati dan Linggasana. Kalau dari pendakian Apoy enggak, karena beda sisi ya. Kalau dari Linggarjati Linggasana sebelah kiri teman-teman. Aduh, ada semut kayaknya di kaki bun. Coba tolong dilihat. Bentar. Ada semut nggak? Nggak ada ya? Oh, binatang. Oh, bikin nggak konsen aja nih. Pakai lagi sininya. Aduh, nyetirnya jadi kayak gini guys. Mohon maaf. Sinyal kadang merah ya, kadang oranye. Oke, kita gas. Nah, itu di depan itu ada landscape yang epic banget teman-teman. Tuh landscape-nya itu mungkin itu adalah batu-batu ya zaman dulu pas erupsi. Jadi nggak ada pohon besar di situ. Nah, ini baru jarak baru 2,9 km, masih deket ya. Nah, ini kayak bekas aliran lahar zaman dulu. Nah, ini kalau dari kelihatan jelas, ini kalau dari Linggarjati ini kelihatan landscape unik yang ini nih. Dan ini kadang-kala kalau musim hujan itu ada airnya teman-teman. Dari sini nih sinyalnya kok nggak bagus ya, jadi saya nggak berani rendah ini. Iya, kita coba turun pelan-pelan ya. Mungkin ini karena drone baru juga ya, jadi saya belum tahu limitnya dia, karakternya, jadi saya agak cari aman ini. Oke. Nah, ini landscape epic ya. Dan biasanya di sini ada air terjun sih di sini. Bukan air terjun, aliran air. Nah, tapi ini lagi nggak ada sih teman-teman. Tuh, biasanya ini nih aliran air teman-teman. Lagi nggak ada ya. Saya kira musim hujan bakal ada, ternyata enggak. Keren banget ya. Jadi kayak padang rumput gitu. Ini kalau ada jalur ke sini, waduh, epic sih. Andai, tapi nggak ada. Oke, kita terbang lebih rendah lagi teman-teman. Lagi mepet. Jarak ini dari take off ini 4,5 km teman-teman. Gas terus. Nah, emang di sini nggak ada orang satupun ya, karena emang nggak ada jalur. Ini salah satu sisi yang tidak terjamah oleh manusia. Nah, tapi saya pernah lihat di sini ada
ada bendera temen di paling atas ini nih. Dulu pernah ada bendera terus nggak ada. Sekarang terakhir saya terbang lewat sini nggak ada. Ada jalur nggak di sini teman-teman? Nah, kalau saya lihat di peta di Google Map ini paling deket dari dari Linggarjati sih. Nah, dulu tuh di sini ada bendera di yang botak paling atas ini loh. Sekarang nggak tahu kemana. Nah, di sini nih pernah ada bendera ya. Oh. Tapi sebenarnya jalur Linggarjati nggak lewat sini juga gitu. Jadi dari mana? Siapa yang naruh? Nggak tahu guys. Ya itu batu-batu semua, jadi nggak ada pohon besar yang tadi. Oke, lanjut guys. Nah, kalau jalur Linggarjati Linggasana sebelah kiri teman-teman. Tapi di bagian yang ini belum kelihatan ya. Ini Lambosir ya? Lambosir di bawah saya. Ya memang nggak jauh dari Lambosir sih sebenarnya ini. Yang botak itu kan bawahnya itu Lambosir ya. Wow. Sinyal 12 Mbps, 11 Mbps. Please. Oke, jarak udah mau 6 km ya. Jadi di pendakian Gunung Ciremai itu ada 5 jalur resmi ya. Yang pertama Linggarjati, yang kedua Linggasana. Kalau Linggarjati itu katanya mah jalur legend, jalur udah lama ya. Jadi dulunya ya orang-orang yang dulu pendaki senior mungkin tahunya jalur Linggarjati. Itu dua jalur terberat ya di Gunung Ciremai. Itu EG-nya, elevation gain-nya itu sekitar 2300. Gokil kan, 2300. Berat banget sih. Sebagai gambaran, Gunung Agung aja elevation gain-nya 2000. Gunung Kerinci juga 2000. Nah, ini elevation gain-nya 2300. Gokil banget kan. Ya agak ngeri-ngeri sedap di VTX ya. Ini 9 Mbps, 10 Mbps. Mungkin ini karena mounting. Jadi ketika nukik ke depan drone-nya, dia antenanya tidak optimal ya. Ini sinyalnya jelek banget guys. Kita angle mode dulu. Jadi ketika maju dia sinyal tidak optimal. Nah 8 Mbps. Ini agak serem sih teman-teman. 7,2. Wah, parah sinyal ini. Oh my god, sinyalnya jelek banget guys. Sinyalnya jelek banget memang. Padahal pakai O3 ya teman-teman. Ntar coba kita arah balik dulu. Ngeri ya. Saya kayaknya nggak berani lanjutkan teman-teman, karena sinyalnya parah, jeleknya parah. Bentar. Kenapa ya? Apakah harus ganti antena guys? Sinyalnya parah bun. Padahal udah tanggung ya, sebenarnya tinggal 1 kiloan lagi. Oke, gini deh. Saya mau ini angle mode, tapi kita nggak terlalu mepet karena sinyalnya jelek ya. Faktor apakah yang bikin jelek? Saya pun nggak tahu guys. Enggak. Ini loss ya, padahal ya line of sight, nggak ada apa-apa. Tapi sinyalnya saya benar-benar nggak nyaman. Jadi di bawah 10, kadang di bawah 5 merah.
Ya kita langsung aja ke puncaknya ya. Ini parah banget sinyalnya guys. Papa kepala udah bener belum sih Bun? Udah bener ya kepala ya? Ya itu memang biasanya nggak gini guys. Ini parah sinyalnya. Oke, kita udah mulai ngelihat sih si puncaknya ya, tapi dari jauh. Nggak bisa boro-boro. Udah. Cukup. Terbalik. Nggak bisa. Saya curiga si antena apa namanya? Antena ininya kurang. Antena drone-nya ya. Baru. Tapi yang kemarin itu beda merek. Nah, kita nanti akan coba ganti merek. Karena parah banget sinyalnya. Nggak bisa ini. Kita harus terbang dengan agak tinggi ya. Oke. Biasanya jarak segitu masih aman guys. Nah ini mending lagi nih. Iya udah mulai takar balik aja lah. Terlalu resiko nggak bisa. Terlalu resiko dan sinyalnya jelek. Enggak amat sih. Udah nggak nyaman guys. Oke, kita langsung arah balik. Saya mau lihat arah gunung lagi guys, sambil ngintip ya. Bener-bener nggak nyaman. Jadi kayak kalau kita ngerasain kayak agak delay, dedek. Dan nanti saya akan coba explore yang bagian sini aja yang nggak terlalu jauh ya. Intinya saya tidak merasa aman. Jadi sinyal itu cenderung oranye terus. Nah kita explore sebelah sini aja yuk. Yang apa hijau-hijau ini. Jadi sinyalnya tuh kadang di bawah 5 Mbps ya teman-teman ya. Saya curiga di antena drone, nanti mungkin kita akan coba ganti antena drone. Biasanya jarak segitu masih aman, damai, tentram, bisa mepet. Ini boro-boro. Ya mungkin juga karena Google-nya pakai Integra ya, nggak ada antena helikal. Itu juga bisa jadi sih. Jadi tidak hanya antena si ini ya, si siapa namanya, si drone. Bisa juga sebenarnya antena Google-nya yang kurang. Nah ini overall untuk jauh ya agak serem sih teman-teman. Kayak kita explore yang ini ya, yang saya kira ini landscape epic di Ciremai. Kelihatan 15 menit guys. Oke. Kenapa Bun? Makanya kalau sinyalnya bosok begini. Oh, sinyalnya bosok header Bun. Ini ada airnya nggak sih teman-teman? Wih, epic ya. Lurus. Oke. Epic banget teman-teman. Cuman saya nggak berani terlalu mepet ya.
Oke, kita explore lagi. Ini Andre Ramadan terbangnya tinggi gigi ini sih gimana ini? Culun banget. Nyarinya berkurang nggak Pak? Udah lama nggak lomba ini. Jadi kalau nyaman dengan sinyal Google, kita akan mepet ya. Ya kayak gini kan lumayan nyaman ya. Jadi kita akan mepet. Tapi kalau sinyal nggak nyaman, ya udah nggak usah aneh-aneh. Nah kita sambil lihat landscape epic di sini guys. Wow. Buru-buru pengen lihat jalur pendakian teman-teman ya. Terbang ke puncaknya udah struggling. Merah tahu sinyal kayak tadi. Unflyable. Baru sih kayak gitu sinyal kurang sip ya pakai O3. Biasanya mah jos terus ya. Untung dites dulu kan, ini memang salah satu tes terberat ya di Ciremai. Dari sini dari sejuta pohon kelapa dia berat sekali. Kenapa Bun? Itu yang tadi binatang hitam kecil tuh. Yang gigit tuh. Kelihatan 18 menit, jarak masih segini, kayaknya kita bentar lagi harus balik sih. Yalah. Kita harus sekali lagi ke sana, dari atas sana guys. Ya cukup udah jauhan kayaknya. Stop dulu teman-teman, sebentar saya potong dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang butuh jasa drone, bisa kontak saya, DM Instagram saya @andrearamadan. Bagi teman-teman yang butuh jasa drone aerial, saya siap. Bagi teman-teman yang butuh jasa drone FPV, ya seperti video tadi, saya juga siap teman-teman ya. Bisa terbang di, mungkin cocok untuk di tempat wisata, cocok untuk di perumahan, cocok untuk di alam yang indah-indah, cocok untuk di konser juga bisa teman-teman. Jadi di sini saya drone-nya lumayan komplit, alhamdulillah ya. Ada drone Scienwook, ada drone 5 inci, ada drone 7 inci, dan drone yang aerial pun ada teman-teman ya. Oke, ya, bagi yang butuh jasa drone, tinggal kontak saya aja di DM Instagram Andrea Ramadan. Thank you. Lanjut. Banget sih arah baliknya ke situ. Kalau kita ada arah balik teman-teman cukup ya, udah 19 menit flight time-nya. Ini sekali ngetes flight time juga sih untuk puncak gunung ya, karena berbeda sekali flight time ketika puncak gunung dan di bawah ya, di dataran rendah. Nggak bisa terlalu rendah di sini ya. Ini arah tanahnya aku agak ngaco ya. Mana sih arah pulangnya? Sini. 20 menit. Jadi sebenarnya kalau udah lewat dari 20 menit dan dia aman, udah cukup bagus sih. Untuk dari segi flight time berarti drone-nya udah oke, karena ini gendong GoPro 12 juga full.
Kalau gendong naked, mantap, lebih lama lagi ntar flight time. Cuman emang ini ada di minus di sinyal. Nanti kita akan investigasi dan mungkin kita akan coba ada pergantian part mungkin. Nanti kita tes deh. Atau 3,3. Ups. Itu tuh ya. Udah lama juga ya nggak terbang dari sini, jadi arah pulang aja saya sampai lupa. Cuman kabar baiknya adalah ini flight time bisa lama banget teman-teman. Ini 21 menit masih. Wah, malah remote yang kalah ya. Ada remote transmitter battery low. GoPro 12 juga nggak tahu nih masih record nggak ya. Baterai masih 3,3. Ternyata udah 21,5. Kabar baik, tinggal kita maksimalkan di sinyal. Nah, sinyalnya bisa dimaksimalkan dengan cara gimana? Bisa jadi ganti Google 2 dikasih helikal. Nah, itu udah sadis sih. Cuman yang ditakutkan adalah saya beli Google 2 terus Google 3 keluar. Nah, itu yang saya takutin ya, karena Google 2 udah diobral nih harganya. Harganya udah sangat menarik. Oke, di situ ada sutet. Hati-hati dan harus rendah. Karena kalau pakai Integra kan untuk modifnya agak PR ya. Jadi pakai antena stok doang. Iya udah dekat. Oke nih. Nah ini namanya Buper Trijaya ya. Kita coba muter dulu ya ke Buper Trijaya guys. Kenapa sih? Karena baterainya belum habis. Sekali ngetes kan, namanya ngetes ya sekalian. Namanya ngetes. Flight time, sinyal. Tadi sinyal kalah ya. Jadi nggak bisa. Ternyata baterainya jos banget. Memang baterai baru juga sih. Iya muter dulu Bun. Karena baterainya masih banyak. Kita sekalian tes flight time puncak gunung. Ya bisa berapa menit untuk patokan nanti next next penerbangan, jadi tahu kenal sama drone dan baterainya. Nah ini Abu Petrijaya guys. Pengen masuk nggak enak deh, drone gede gini ya. Kan masuk harus bayar ya. Drone-nya selonong boy aja. 3,2. Nanti kita akan landing di 3,1 ya guys. Jadi biar baterainya juga masih aman ya. Ini udah 24 menit loh. Tuh sinyal bagus kalau di deket begini, walaupun belusukan ya ke blok, tapi bagus sinyal. Tapi pas di atas tadi, waduh, gak ada sinyal ya guys. Tuh, sinyal bagus, padahal ngeblok ini. Oke, 7 inci lagi belusukan teman-teman ya. Semoga aman ya. Belusukan guys, di pohon-pohon pinus. Ada 3,25 3,2. Oke, tempatnya camp ini guys. Oke,
Saya penasaran sini kalau pakai antena helical Google-nya, wah mantap sih. Karena tadi jarak 7 kiloan aja udah hampir hilang sinyal. Belum. Udah 25 menit. Wow, irit banget ya drone-nya. Kayaknya cukup lah ya. Yang penting ini flight-nya udah tahu 26 menit sangat aman. Artinya nanti saya kalau muncak gunung bisa dikira-kira gitu. Ini bisa 27-28 menit juga aman guys. Alhamdulillah drone-nya selamat. Ya kita off record ya dari GoPro-nya. Kemudian saya matikan Google-nya. Saya matikan remote-nya ininya, drone-nya dulu guys. Masih nyala ini. Aduh, masa nyampe puncak sulit sih. Padahal drone-nya udah sip ya. Jadi saya tadi struggling banget ketika 7 kilo ke atas, benar-benar struggling sinyal merah. Jadi tadi itu mau madep manapun, mau maju begini, dia sinyalnya jelek. Dari samping juga jelek juga, harusnya bagus ya. Dari pas turun juga sini jelek semua guys. Ada apakah? Nah ini mountingnya kayak gini ya teman-teman. Kayak gini saya pakai yang kanan kiri 2. Saya kira kayak gini akan lebih superior harusnya dibandingin dengan yang di belakang. Tapi pada kenyataannya ini jelek. Nanti saya akan coba antenanya ganti guys. Ini antena yang dipakai sekarang iFlight Albatros. Mungkinkah dengan ganti antena bisa lebih bagus? Nanti kita akan coba lagi. Tapi untuk penerbangan kali ini saya puas dengan drone-nya dari segi baterai 26 menit, baterai 3,15 hover. Ketika colok itu, jika colok casan mungkin di 3,4an itu masih aman. 26 menit bolak-balik aman guys, gokil sih. Cuman kalah di sinyal ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video kali ini pengetesan drone Raja Wali Level 7 ke Gunung Ciremai dari Trijaya yang sinyalnya blesak. Semoga nanti akan ada ketemu solusinya. Bisa jadi ini tadi settingan channelnya adalah auto. Itu juga mempengaruhi, bisa jadi. Harusnya channel sekian yang lebih bagus. Itu juga jadi bukan hanya faktor antena, bukan hanya faktor Google dan antenanya yang standar, bisa jadi di channel. Nah, nanti mungkin ya masih trial and error lah intinya, belum ketemu nih. Semoga cepat ketemu settingan setup yang lebih prima, yang lebih pol gitu, biar Explorer lebih nyaman, footage lebih bagus. Tadi saya jujur saya kurang puas karena gile tinggi banget ya, kita nggak bisa mepet. Apakah sutet mempengaruhi? Nah di sini ada sutet teman-teman. Nah ketika kita gunung, ketika lewat 7 km itu 7 km itu di atas, di persis kita sinyalnya melewati sutet-sutet ini gitu. Disitulah mulai jelek sinyal. Tapi ketika di bawah sutet yang epic itu, landscape epic itu bagus. Apakah mempengaruhi? Saya juga nggak tahu. Cuman nanti saya akan coba ganti lah ya, beli lagi antenanya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai. Doakan saya bisa explore Indonesia lebih luas lagi. Doakan saya drone-nya makin banyak endorse juga, amin. Ada sponsor juga, amin. Thank you ya, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye bye.